Persoalan utang Indonesia sejak dulu sampai sekarang ini masih terus jadi polemik. Sebagian pihak ada yang sering mengkritik, bahkan mencaci maki pemerintah ya karena melihat besarnya utang yang harus dilunasi dan menjadi beban negara ini terus menggunung setiap tahunnya. Sedangkan pihak lainnya masih ada juga kok yang sepakat nih bahwa utang biar bagaimanapun juga tetap dibutuhkan oleh suatu negara termasuk Indonesia untuk bisa menunjang pembangunan. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun kembali buka suara. Kali ini Sri Mulyani justru bertanya balik ke para pengkritiknya, apakah memang ada negara yang tidak berutang sama sekali, termasuk juga negara-negara Islam. Artinya secara tidak langsung Sri Mulyani mau menanyakan apa salahnya kalau Indonesia punya utang. Ini akan kita bahas bersama seperti apa sebetulnya gambaran utang Indonesia, apakah aman atau justru jadi ancaman. Kita lihat berdasarkan data Bank Indonesia, posisi utang luar negeri alias ULN Indonesia per Mei 2020 ini tercatat mencapai 404,74 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu nyaris 6.000 triliun rupiah ya posisi utang Indonesia, utang luar negeri. Nah, jumlah ini juga naik 4,5% kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau pada Mei 2019. Nah, utang ini kalau dibagi lagi terdiri dari ULN untuk sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral, totalnya mencapai 194,86 atau 9 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian 97%-nya ini berasal dari utang pemerintah yang mencapai 192,14 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 3,1% secara tahunan. Kemudian menurut BI, pengelolaan utang luar negeri pemerintah ini dilakukan secara hati-hati untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititik beratkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ya. Untuk itu dari total utang pemerintah ini kalau dilihat lebih detail lagi mayoritasnya atau sebesar 23,4%-nya itu fokus atau diprioritaskan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan kita beralih ke satunya lagi yaitu utang luar negeri dari sektor swasta, ini termasuk BUMN juga ya, mencapai per Mei 2020 ini mencapai 209,88 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuhnya lebih besar lagi daripada utang pemerintah yaitu sampai 6,6% secara year on year atau secara tahunan. Nah, mayoritas utang swasta ini berasal dari perusahaan yang bukan lembaga keuangan ya, mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkatnya sampai 8,9% secara tahunan. Nah, kalau dikupas lagi lebih detail, utang BUMN-nya sendiri itu ternyata menyumbang 30% dari total utang swasta dan ini mengalami kenaikan yang paling signifikan yaitu sampai 19%, hampir 20% ya secara tahunan. Nah, beberapa sektor yang memiliki utang terbesar yaitu mencapai 77,3% dari total utang swasta ini antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi, kemudian sektor pertambangan dan penggalian, serta beberapa sektor lainnya. Menurut Bank Indonesia, pertambahan utang Indonesia secara umum ini juga dipengaruhi oleh arus modal yang masuk pada pasar surat berharga negara atau SBN. Ini seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik. Seperti apakah datanya terkait dengan pernyataan Bank Indonesia tadi? Kalau kita lihat berdasarkan jenis utangnya, memang sebagian besar utang pemerintah ini berasal dari surat berharga negara atau surat utang ya. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam tenor tertentu. Jumlahnya ini sampai 137,45% atau porsinya 71% dari total utang pemerintah. Nah, 137,45 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini terbagi lagi menjadi ada SBN internasional namanya besarnya 74,2 miliar dolar, kemudian SBN domestiknya atau yang dari dalam negerinya 63,25 miliar dolar. Yang terbaru kalau mungkin ada yang ingat pada April kemarin
pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan obligasi global terbesar dan terlama juga sepanjang sejarah. Totalnya ini ada 4,3 miliar dolar Amerika Serikat ya. Ini terdiri dari 3 seri, mulai dari tenornya berbagai macam, dari 10,5 tahun, 30,5 tahun, sampai yang paling panjang nih, hingga 50 tahun. Jadi penerbitan surat utang dengan tenor 50 tahun inilah yang merupakan tenor terpanjang yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, bahkan kalau dari Februari hingga Maret ini termasuk dibilang langkah yang cukup berani ya, karena tidak ada satupun negara di Asia yang menerbitkan surat utang global nih. Karena melihat ada ketidakpastian global serta gejolak-gejolak yang besar. Nah, penerbitan surat utang global ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menjaga pembiayaannya supaya tetap aman, sekaligus juga menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Nah, apakah besaran utang Indonesia ini masih aman atau menjadi ancaman? Itu pertanyaan besarnya. Kita akan jawab. Untuk menilai keamanan tingkat utang suatu negara ini, salah satu ukurannya yang bisa kita nilai bersama adalah melalui rasio ya, atau perbandingan antara besar utang dan PDB-nya. Ini menggambarkan kemampuan negara untuk membayar utangnya. Nah, batas maksimal dari rasio utang terhadap PDB ini adalah 60% dari PDB-nya. Artinya kalau masih di bawah itu berarti masih relatif aman. Kita lihat untuk Indonesia di 2019 lalu, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio utangnya ini ada di 29,8%. Tapi sampai Mei 2020 ini sudah melesat sampai 36,6%. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam hal ini Indonesia tidak sendirian, karena hampir seluruh negara di dunia, bahkan termasuk juga ditekankan negara-negara Islam, itu juga berutang untuk membangun negaranya. Tujuannya positif, dan beberapa negara Islam juga disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Misalnya kita lihat satu-satu, yang pertama adalah Arab nih. Kalau kita lihat laporan IMF per April 2020, rasio utang Arab ini mencapai 34,04% per April 2020, laporan IMF ya. Kemudian Qatar juga salah satu negara Islam bahkan mencapai 57,36% utangnya terhadap PDB. Kemudian negara tetangga kita yang paling dekat yaitu Malaysia, ini hampir 63%, 62,99% dari PDB, dan Maroko lebih tinggi lagi 73,73%, sampai Pakistan ini 85,37% dari PDB. Dan kalau kita lihat ya, secara umum semuanya rasio utangnya di berbagai negara ini tahun ini memang mengalami kenaikan, karena semua negara butuh anggaran yang besar, anggaran yang jumbo untuk perang dengan COVID-19. Menurut Sri Mulyani juga sebenarnya suatu negara bisa saja sih tidak berutang, tergantung juga dari kebijakan setiap negaranya. Tapi masalahnya kalau nggak berutang, siap nggak? Ada persoalan-persoalan yang harus ditanggung yang akan berdampak ke kehidupan masyarakat, menjadi kesulitan. Misalnya karena tidak utang, maka infrastruktur tidak bisa dibangun dengan masif, akhirnya berujung juga ke kemiskinan. Karena melalui pembangunan infrastruktur itu diharapkan aktivitas ekonomi bisa semakin lancar dan bisa menaikkan taraf kesejahteraan rakyat. Saat ini memang pendapatan Indonesia belum cukup untuk menutup berbagai pengeluaran tadi, termasuk untuk infrastruktur. Akhirnya dengan mengambil utang baru ini, maka pemerintah bisa mendorong kinerja kementerian dan lembaganya supaya lebih efektif. Tapi ada catatannya ya, pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam menarik modal dari utang, karena ada salah satu hal yang beresiko membuat anggaran pemerintah juga semakin terbebani akibat banyak utang, yaitu jangan lupa juga ada bunga utang yang harus dibayar, jadi semakin besar. Jadi kita harapkan utang-utang yang sudah diambil oleh pemerintah bisa dimanfaatkan secara efektif agar lebih terasa lagi manfaatnya dan tidak hanya membebani anggaran negara.